Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk aktivitas politik. Kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila, sila keempat, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini juga menjunjung tinggi dari adanya lembaga politik di Indonesia yang beragam. Jadi, apa yang dimaksud dengan lembaga politik? Lembaga merupakan seperangkat norma, aturan perilaku yang disepakati bersama untuk kehidupan sehari-hari. Lembaga politik merupakan salah satu seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama dan juga menjadi bagian dari lembaga bidang politik dan mengkhususkan diri pada pelaksanaan wewenang serta kekuasaan. Lembaga politik adalah suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan, kekuasaan, dan wewenang. Lembaga politik akan terus berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban kehidupan di dalam masyarakat. Lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemerintahan daerah, DPRD kota atau kabupaten dan DPRD daerah, komisi yudisial, dan partai politik. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, di mana menjadikan Semarang menjadi pusat dari segala kelembagaan politik yang ada di Jawa Tengah ini. Sekarang saya berada di Balai Kota Kota Semarang. Balai Kota merupakan bangunan administratif utama bagi pemerintahan kota dan biasanya memuat Dewan Kota, departemen terkait, dan para pegawainya. Disinilah wali kota menjalankan fungsinya. Lembaga pemerintahan ini merupakan salah satu lembaga tinggi institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD lembaga negara dan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat juga DPR RI atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah atau kerap disingkat dengan DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga kepresidenan adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia.
Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Mahkamah Agung, atau sering kita sebut dengan MA, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Konstitusi, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berbicara lembaga politik, tidak hanya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan, pertahanan nasional, serta partai politik saja. Namun, rukun tetangga atau kerap disingkat RT juga termasuk dalam lembaga pemerintah. RT menghimpun beberapa kepala keluarga di setiap desa atau kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua. RT menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah secara langsung. Tujuan dibentuknya RT dan RW adalah untuk melestarikan nilai budaya, gotong royong di masyarakat, memelihara nilai-nilai keluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah desa atau kelurahan, meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan. Di atas RT terdapat kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemimpin desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilihan melalui proses demokrasi atau pemilihan kepala desa Pilkades. Keadaan politik pada saat ini sedang ramai diperbincangkan, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Lantas, bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat terkait sistem politik pada saat ini? Untuk sistem peraturan pasti kan ada orang atau ada suatu perkumpulan masyarakat yang sudah melakukan aturan tersebut. Nah, tapi pasti kan juga tidak ada nggak semua orang bisa melakukan aturan tersebut kan. Jadi ya pasti ada pro dan ada kontranya untuk peraturan itu sendiri. Belum 100%. Iya. Korupsi mungkin ada. Tidak adil kepada rakyat kaum bawah. Kalau untuk sementara ini ya baik ya untuk apa itu jawati pemilihan untuk 2024 itu ya nanti ya ini udah bagus ya kalau menurut saya. Ya sudah sih. Ya dari pihak masyarakat kan kalau pemerintah ngasih kepada masyarakat yang benar ya kita manut saja jadi gitu. Kata ya dikatakan susah kok kerja gitu ya. Tapi untuk politik ke depannya itu aku nggak bisa menilai mau baiknya apa enggak, kan aku nggak bisa. Benar, lembaga politik masih berjalan dengan perlahan untuk mencapai kata sempurna. Lembaga politik di Indonesia masih berjalan untuk bisa mengayomi masyarakat. Pemerintahan berjalan dengan menyeimbangkan keselarasan dengan menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya. Lembaga politik yang baik merupakan lembaga yang bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan bijak dan juga menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai fondasi dari semua kegiatan aktivitas politik. Seorang lembaga politik disebut external security karena lembaga politik menjaga keamanan di luar. Artinya, lembaga politik berusaha menjaga pertahanan
serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik merupakan badan yang mengatur dan memelihara tata tertib dan untuk memiliki kepemimpinan yang berwibawa serta karismatik. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Semua aturan-aturan yang ada dan dibentuk merupakan salah satu cara para lembaga untuk mengatur masyarakat. Pembangunan aturan tersebut tidak bisa hanya membebankan kepada salah satu pihak saja. Dengan demikian, langkah demi langkah, cara demi cara, haruslah bersandar dengan pondasi yang kuat demi melakukan tugas yang benar tanpa melakukan kesalahan yang berujung mengecewakan rakyat. Membangun sebuah konstruksi membutuhkan pondasi yang menjadi tumpuan beban bangunan. Konstruksi merupakan sebuah objek bangunan yang terdiri dari berbagai struktur sebelum menjadi bangunan yang utuh. Jika diibaratkan sebuah negara, konstruksi bisa dianalogikan sebagai sistem pemerintahan dan lembaga politik. Pancasila dan undang-undang merupakan salah satu pondasi untuk menjalankan tugas para lembaga politik di Indonesia. Seolah terbangun dari mimpi indah karena tamparan, para lembaga dipaksa untuk mengubah pola kerja yang awalnya lembaga berdasarkan peraturan menuju dinamis government. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan good and clear government yang telah ditetapkan melalui pencepatan implementasi reformasi biro aksi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana lembaga akan menjadi tulang punggung perubahan menjadi yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan good and clear government yang telah ditetapkan melalui pencepatan implementasi reformasi biro aksi. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga politik melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana lembaga akan menjadi tulang punggung perubahan menuju lebih baik. Untuk harapan saya, mungkin orang yang sudah melakukan aturan bisa menginfluence orang-orang yang mungkin belum cukup benar untuk melakukan aturan tersebut agar semuanya ya bisa jalan bareng-bareng. Semakin dikurangin korupsinya, terus juga aturannya tuh harus secara adil, tidak memandang secara kasta yang bawah atau yang adil, jujur, bisa untuk mensejahterakan masyarakat lah gitu. Yang penting dengan masyarakat dengan baik, terus dengan aman, dengan lancar, yang penting tidak ada hal-hal yang mudah-mudahan politik yang akan ke depan itu lebih baik, lebih meningkat politik-politik yang akan dijalankan. Itu aja. Politik Indonesia, urusan politik, dunia politik. Bagaimana lembaga politik menurut kalian? Apakah sudah berjalan dengan baik? Atau hanya kalian yang bisa menjawab?